Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi panel discussion yang ditunggu-tunggu ya. Kita akan bacakan ini pertanyaan pertama ya dari George Marvel. Oke. Siang kamu bertanya bagaimana cara mengubah mindset kita sementara diri kita tidak mau menerima kritikan dari orang lain gitu. Oke, pada dasarnya gini, kritikan itu nggak semua kan hal yang positif ya, positif buat kita. Ada dasarnya orang bilang kritik itu bagus buat kita, tapi belum tentu bagus buat kita. Nah, balik lagi, gimana caranya nih kita untuk menerima kritikan dan mau dikritik? Pada dasarnya kita harus acceptance. Tadi mungkin Kak Leli udah bilang, kita harus menerima dulu nih bahwa kita hidup di dunia itu nggak sendiri. Kritikan itu hal wajar. Jadi balik lagi, ketakutan itu lebih baik dihindari. Caranya gimana? Kita terima aja masukan dari yang bersangkutan yang kasih kritikan. Tinggal kita memilih informasi mana nih yang good buat kita, yang atau yang bad buat kita. Siap, berarti yang membangun aja ya, yang lain gak usah dipusingin ya Kak ya. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Rapita ataupun Kak Leli? Seperti yang tadi aku udah jelasin di awal bahwa orang yang growth mindset itu adalah orang yang learn from kritik. Jadi kalau kritiknya datang ya it's okay, namanya manusia. Kita tuh seorang manusia yang normal. Kalau misalnya dengar sesuatu yang kita nggak suka ya normal gitu, kalau nggak suka nggak apa-apa. Tapi kita lihat dulu apa sih sebenarnya yang kritik yang dia kasih ke kita. So kita putar, oke ini kritiknya kayak gini. So aku akan buat itu jadi pelajaran di hidupku untuk aku belajar dari kritik itu. Oke, thank you Kak Rapita. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan dari Gevira Indira Syahla ya. Aku ingin mau tanya, gimana cara kita bisa tahu kalau kita tuh sudah menjadi seseorang yang growth mindset gitu? Mungkin bisa kita tanya ke diri kita sendiri, kita sering terhambat nggak sih sama pikiran kita gitu ya. Misalnya setiap kali kita pengen coba sesuatu nih gitu, terus kita mikirnya panjang banget dan akhirnya memutuskan buat nanti aja deh aku takut gitu, atau nanti aja deh nanti aku salah gitu kan. Nah, mungkin itu bisa jadi kita belum punya growth mindset nih, kita mungkin belum berani mencoba hal baru gitu, misalnya kita belum berani untuk melakukan hal-hal yang kita sebenarnya bisa walaupun ragu gitu. Oke, thank you Kak Leli. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Siska atau Kak Rapita. Oke, kalau dari saya sih intinya yang paling menghambat growth mindset itu pola pikir kita berpikir bahwa ya udah saya lahir dengan IQ segini, usaha saya segini, udah sampai situ takarannya. Nah itu tolak ukur bahwa kita nggak punya pemikiran growth mindset. Nah, ini pertanyaannya mirip-mirip nih, dari Mentari Clara Dewanti, dari Kak Sabia Salsabila, dan juga Kak Nida Al-Atskia ya. Intinya adalah pertanyaannya, bagaimana cara memulai untuk dapat memiliki dan menumbuhkan growth mindset dalam diri, kemudian mempertahankannya. Mulainya itu sama kayak teman-teman tadi, kakak-kakak panas tadi bilang, lihat dulu ke diri kita sendiri. Nggak mudah ya, karena orang yang punya growth mindset itu adalah proses juga. Jadi dimulainya tuh dari misalnya sesuatu yang kemarin misalnya ya kejadiannya aku gagal, aku terpuruk ya. Gimana ya caranya kalau aku bisa gagal, terus aku mau bikin kegagalan itu jadi pelajaran. Tapi itu proses teman-teman. Jadi nggak yang langsung jadi aku mulai hari ini besok aku jadi growth mindset person. Tapi kita proses jalan pelan-pelan, sesuatu yang dikerjakan baik setiap hari pastikan juga pasti akan jadi seseorang yang terbiasa ya berpikir bahwa sesuatunya itu akan jadi positif, tapi bukan sesuatu yang dipositifkan. Sesuatu yang negatif kita putar atau kita buat jadi sesuatu yang positif. Oke, thank you Kak Rapita. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Siska atau Kak Leli? Kalau dari saya nih ya, sebagai career coach, ya sekarang, kapan lagi? Tapi ada metode bilang, ya nggak apa-apa lah terlambat dibandingkan nggak sama sekali, itu betul juga. Nah, cara yang tepat ketika kita melakukan growth mindset, itu ada saya utarakan namanya individual development plan. Kita bikin statement apa aja nih yang mau kita kembangin. Nah, bikin tolak ukurnya dan targetnya berapa lama gitu. Nah, nanti dari target-target itu pasti nggak mungkin semuanya akan 100% terlaksana. Nah, nanti kan ada hambatan, oh ini hanya 30% nih perkembangannya, ini ada 70%. Nah, dilihat nih yang tadi saya bilang, proses growth mindset itu ada lihat prosesnya. Nanti prosesnya misalkan, kok
kok cuma 60% ya? Dilihat nih dari prosesnya apa yang salah. Nah, dari sana kan nanti learning nih. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Erin dan juga Kak Yusal, ini mirip-mirip pertanyaannya. Bagaimana cara biar lebih pede untuk doing something? Karena kadang udah tahu nih bermindsetnya benar, tapi terhalang karena nggak percaya diri. Seringkali PD itu muncul karena kita punya keyakinan negatif tentang diri gitu. Sebenarnya kalau secara objektif gitu, kita tanya orang lain gitu, kita tanya orang-orang dekat kita yang peduli sama kita, mungkin mereka akan kasih kita pujian gitu. Mungkin kita cukup kompeten untuk mencoba gitu, untuk maju ke depan gitu. Cuman keyakinan kita tentang diri yang negatif tadi gitu, bikin kita jadi nggak pede gitu. Jadi gimana caranya kita pede? Stop berpikir terlalu negatif tentang diri. Itu dulu yang pertama, terus yang kedua adalah jangan takut salah gitu, karena ketika kita mau tampil, mau melakukan sesuatu, kita takut sekali salah gitu. Mungkin bisa ada tambahan juga dari Karapita ataupun Kasiska, atau sudah oke? Mungkin buat teman-teman nih yang masih muda nih, mau exercise, misalkan communication gitu ya. Saya pengen bisa percaya diri nih dalam berkomunikasi ke orang lain. Ini teman-teman pasti punya terdekat ya, entah kakak, adik, ataupun kalau nggak punya siapapun lagi ngekos, kalian pasti punya kaca. Kalau bisa beli kaca yang besar, kalian ngomong ke diri kalian sendiri, exercise. Karena ini growth mindset, di situ ada proses learning, kalian belajar. Pertama belajar dengan kaca dulu, baru dengan orang terdekat, baru belajar ke lingkungan eksternal kalian. Seperti itu. Thank you. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan dari Kak Ainur ya. Siangka mau tanya, setiap orang punya yang namanya mindset dan berpegang teguh dengan prinsip hidupnya masing-masing. Apakah mindset dan prinsip hidup itu dapat dikatakan sama? Dan apakah mindset yang terus berubah itu baik? Apakah mindset dan prinsip itu beda atau sama ya? Kalau mindset itu kan berarti ada sesuatu yang ada di pemikiran kita, sedangkan prinsip adalah sesuatu yang kita udah buat untuk ya udah itu prinsip gitu kan. Tapi untuk mindset yang berubah-ubah, apakah mindset yang berubah-ubah itu membuat diri kamu sendiri atau membuat orang-orang atau teman-teman yang itu nyaman ya dengan mindset yang berubah-ubah? Karena tujuan yang kita bahas di sini adalah mindset yang berkembang, bukan yang berubah-ubah. Berkembang bukan berarti mindset yang berubah-ubah. Jadi kayak oh hari ini kayak gini ya, besok berubah lagi jadi kayak gini. Jadi mindset yang berubah itu ya mindset yang berkembang itu adalah yang mengembangkan diri kita sendiri, bukan yang berubah-ubah. Siap, thank you Kak Rapita. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Siska ataupun Kak Leli? Mungkin prinsip itu bagian dari mindset kali ya, gitu. Tapi seringkali prinsip itu kita bikin dengan kesadaran gitu. Tapi juga apakah itu positif atau negatif ya tergantung tadi. Kalau itu berubah karena adaptasi mungkin positif gitu. Tapi kalau itu berubah karena kita sudah malas mengerjakan atau malas konsisten sama apa yang sekarang kita kerjakan, kalau berubahnya karena tidak konsistenan, kita perlu cek lagi gitu ya ke diri kita. Kalau dari saya, prinsip itu adalah satu kesatuan dari mindset. Kan tadi saya informasikan bahwa mindset itu adalah kumpulan pemikiran yang dibentuk berdasarkan pengalaman dan keyakinan kita. Dan nanti akan mempengaruhi dari pola pikir dan cara pikir kita ke depannya dalam menentukan masa depan. Terus bagaimana nih kalau misalkan kita punya mindset yang berubah-ubah? Dicek dulu, kalau mindsetnya berubah-ubah karena hasutan orang, misalkan yang ini bilang, ini harus gini-gini, berarti kita belum punya standarisasi konsistensi yang kita buat dari development plan kita. Yang lain sebentar ya, kita akan bacakan satu persatu. Kita masuk ke pertanyaan dari Jessica Shirley. Saya dari Surabaya, wow, dari Jawa Timur ya. Saya mau tanya, terkadang kalau kita mau upgrade kualitas diri kita, ada orang-orang di sekitar yang malah bilang kita nggak bersyukur. Padahal maunya lebih baik lagi, menerapkan growth mindset tadi. Nah ini gimana nih Kak? Semoga dijawab ya. Kita itu nggak perlu, dalam pemikiranku, kita tuh nggak perlu judgement dari orang. Karena yang menentukan diri kita sendiri itu adalah kita. Seperti yang tadi Kak Leli udah bilang, yang tahu kita ya kita. Kalau misalnya kita mau berkembang, itu ya kita yang menilai. Kan? Kita nggak perlu nih, orang kita mau berkualitas kok, kenapa kita harus, seperti yang Kak Leli tadi udah jelasin juga ya Kak Leli, hidup kita ini siapa yang punya? Yang punya ini kita atau orang lain? Kenapa kita harus pusing dengan pikiran orang lain? Oh, nggak mau berkembang kok jadi nggak bersyukur gitu ya kan? Padahal ya kualitas diri kita gitu kan. Seperti itu Kak Sheila. Oke, thank you Kak Rapita ya. Oke, mungkin bisa ada tambahan lagi dari Kak Siska atau Kak Leli atau sudah cukup?
Kalau dari saya orang seperti itu kategorinya masuk ke toxic people ya. Benar kata Karapita bahwa ketika ada orang kita nih mau berkembang growth ke arah yang lebih baik. Ya jadi judgement itu kita terima aja, kita dengerin aja, tapi kan yang doernya adalah kita gitu. Nah, ini pertanyaan dari Kak Rike Nurhalida ya, dari Bandung, Jawa Barat ya. Ketika kita mengalami kegagalan dan kita terbangun untuk memperbaiki kesalahan yang membuat kita gagal dan ingin berkembang, tetapi ada hal yang membuat kita merasa kurang percaya diri dan sampai kita nggak bisa menuruti keinginan kita untuk berkembang. Terus kepikiran, aduh gimana ya kalau gagal lagi, gimana nanti kalau nggak sesuai ekspektasi. Kadang aku suka kepikiran kayak gitu. Pertanyaannya, bagaimana sih cara mengatasinya? Ini mungkin terkait percaya diri lagi ya. Oke, karena pernah gagal jadi takut gagal lagi ya. Memang ya kayak tadi di penjelasan, otak kita itu sukanya yang gampang gitu. Kalau kita tuh pernah gagal, kalau kita misalnya pernah jalan-jalan di satu tempat ketemu ular gitu ya, terus besok-besok kita diajak jalan ke tempat itu, kita nggak mau lagi gitu, karena kemarin ketemu ular. Padahal bisa jadi kalau kita datang di hari yang berbeda, ya nggak ada lagi ularnya gitu. Tapi buat otak kita, oh gampang, pengalaman yang sama itu untuk dipakai untuk nanti ke depan menghadapi apa gitu, disamakan semuanya. Nah, jadi itu cara gampang buat otak kita nggak perlu mikir. Nah, di sini tantangannya ketika kita mau mengembangkan diri, tantangannya di situ tuh jangan sampai otak kita milih cara yang gampang gitu untuk berpikir gitu. Kita harus analisis gitu kan, apalagi kegagalan ya gitu. Wajar sekali sebenarnya terjadi gitu, tapi sangat ditakutkan. Kita perlu analisis kegagalan itu terjadinya karena apa sih kira-kira, dari diri kita kurangnya apa. Oke, thank you Kak Leli. Nah, ini berhubungan dengan tadi faktor eksternal dan lain-lain. Ini ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Kak Ulfa ya, dari Unisma Bekasi. Apakah growth mindset ini sama dengan open minded? Lalu apakah seseorang yang memiliki growth mindset ini dapat terlihat dari luar? Dan adakah faktor eksternal yang mempercepat growth mindset kita? Oke, sama nggak sih sama open minded? Ya sama mungkin ya gitu, dalam arti ketika kita open minded artinya kita juga menerima berbagai peluang gitu, menerima berbagai perbedaan gitu, mungkin menerima berbagai opini-opini gitu kan, pendapat-pendapat, dan nggak perlu merasa terganggu oleh itu. Iya, oke. Thank you Kak Leli. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Siska dan juga Kak Rafita. Kalau dari saya, open mind itu adalah bagian dari growth mindset. Ketika kita sudah growth mindset, otomatis pikiran kita nih bisa menerima nih apa saja yang ada di tampak internal maupun eksternal. Terus kalau yang tadi tidak percaya diri, ya balik lagi, kalian exercise, dicoba gitu. Terus tantangan Kak, saya jatuh, saya nggak lulus dalam perkembangan ini, apa yang saya lakukan? Lihat hambatannya tuh apa aja. Kira-kira faktor penghambatnya apa saja, ketika sudah tahu faktor penghambatnya apa saja, bikin solusi nih. Kira-kira kita evaluasi, faktor penghambat yang bikin kita gagal adalah ini. Evaluasi ini, apa yang bikin ini, dan buat solusinya apa. Kita punya plan A, plan B, dan nantinya kita ke depan, di masa depan punya pengalaman ini, kita udah punya ibaratnya peluru gitu. Oh, ini bisa saya tahan nih, karena saya udah pernah ngalamin. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Azirah ya. Gimana caranya membangun growth mindset untuk orang yang mempunyai masalah mental atau mental illness, Kak? Apakah sama saja atau ada perbedaannya? Mungkin dari Kak Rafita dulu nih, Kak. Samanya itu kayak gini. Namanya ada perlu latihan. Karena kita yang seperti kita ini aja, kita juga perlu latihan kan untuk menjadi seorang yang growth mindset, seorang yang punya pemikiran yang berkembang. Tapi mungkin dengan seseorang yang dengan mental illness, kita mau tahu dulu apakah orang yang dengan mental illness ini punya gangguan kognitif atau tidak. Apakah dia punya hambatan di pemikirannya, gangguan kognitif atau enggak. Karena mental illness itu luas ya, banyak macamnya juga. Kita juga orang yang punya mental illness juga nanti harus atau enggak diharapkan bisa konsultasi nih sama profesional. Gimana sih caranya bisa menjadi seorang yang growth mindset? Silakan Kak Siska, sudah di-unmute nih Kak Siska. Thank you. Orang yang mental illness, pertama harus diperbaiki dulu mental illness-nya. Karena kalau kita punya illness baik di mental, itu akan mempengaruhi perilaku kita. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Silvania. Nah, Silvania Natasha dari Cikarang ya. Bagaimana sih Kak tips self-healing dengan growth mindset?
karena rasa insecurity seseorang ataupun mental down akibat bullying. Gitu. Jadi ketika bullying terjadi, yang salah itu ya pasti pelaku gitu. Tapi korban seringkali merasa, oh ini gara-gara salah aku pantas dan lain sebagainya gitu. Jadi penting sekali untuk mengatasi keyakinan negatif tentang diri gitu ketika kita sudah pernah menjadi korban bullying. Ada nggak sih pikiran negatif kita tentang diri kita yang tersisa dari kejadian itu? Gitu. Kalau ada, berarti itu perlu diatasi. Gitu. Kita perlu melihat diri kita secara objektif. Gitu. Thank you, Kak Leli. Mungkin dari Kak Rapita atau Kak Siska mau menambahkan juga. Berdamai dulu dengan apa yang terjadi. Jadi kita berubah ya, mindset-nya atau point of view-nya jadi berubah. Habis itu, kalau kita udah lihat itu udah berdamai, kita pasti bisa kok self-healing dengan growth mindset. Oke, thank you Kak Rapita. Ya, untuk Kak Siska mungkin ada tambahan lagi? Kalau bagi saya, bagi orang teman-teman yang merasa pernah dibully, jangan lupa untuk ceritakan ke orang yang terdekat. Karena salah satu self-healing bagi korban bully adalah menceritakan. Di situ adalah cara untuk membantu diri kita sendiri untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, thank you Kak Siska. Ya, itulah tadi ya teman-teman ya, sesi panel discussion-nya. Mungkin untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan lainnya, nanti bisa langsung direct message langsung nih ke para panelis kita hari ini. Jadi mungkin kakak-kakak bisa di-share Instagram-nya nih Kak di kolom chat box, supaya tadi nanti banyak sekali pertanyaan juga yang tadi belum sempat terjawab gitu ya. Tadi juga ada yang resen, ada Olivia. Sorry banget karena waktu kita untuk panel discussion juga sudah habis gitu ya. Akhir kata kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman buat para panelis juga pastinya nih yang terutama menyempatkan waktunya berbagi juga sama kita semua. Ada Kak Rapita, ada Kak Siska, ada Kak Leli juga gitu ya. Thank you juga kepada media partner keren. Hari ini ada Live Pillar, informasi webinar dan juga webinar all. Dan juga sponsor kami yang luar biasa ada dari Spirit Psychology Center dan juga Tumbuh Insight yang sudah mensupport acara hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir mengikuti webinar hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis yang lainnya gitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar keren lainnya. Tentunya jangan lupa follow Instagram keren di @keren_indonesia ataupun Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Jangan lupa untuk reach me out juga. Thank you. See you next webinar and stay safe. Bye-bye.